Santi duduk di kursi kulit hitam mewah di ruangannya yang luas. Dinding kaca di belakang mejanya memamerkan pemandangan Jakarta yang sibuk, penuh dengan hiruk-pikuk kendaraan dan gedung-gedung pencakar langit. Dia adalah seorang wanita karir sukses berusia 35 tahun, menjabat sebagai manajer di sebuah perusahaan multinasional terkenal. Rambutnya selalu rapi dengan potongan bob modern, dan pakaian kerjanya selalu elegan, mencerminkan posisinya di perusahaan. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada ruang kosong di hatinya. Kesibukan kerja sering kali membuatnya merasa kesepian. Rekan-rekannya sering bercanda bahwa Santi lebih menikahi pekerjaannya daripada seseorang. Setiap malam, ia pulang ke apartemen mewahnya yang sunyi, ditemani hanya oleh segelas wine dan laptop yang selalu terbuka. Bahkan, kadang-kadang ia berbicara dengan dirinya sendiri, mencoba mengisi kesepian itu dengan suara hatinya. Suatu sore setelah rapat yang melelahkan, Santi memutuskan untuk melewati rute berbeda menuju apartemennya. Ia merasa lapar dan ingin makan sesuatu yang sederhana, bukan makanan mewah seperti biasanya. Ketika mobilnya berhenti di lampu merah, matanya tertarik pada gerobak ketoprak di pinggir jalan. Spanduknya lusuh, tapi tulisan, "Ketoprak Mas Arif," dijamin bikin ketagihan. Membuatnya tersenyum kecil. Entah mengapa, ia merasa penasaran. Setelah memarkir mobilnya di tepi jalan, ia mendekati gerobak itu. Seorang pemuda dengan kaos sederhana dan celana jeans robek sedang sibuk mencampur bumbu kacang di cobek besar. Wajahnya cerah meski kulitnya sedikit terbakar matahari. Ketika ia melihat Santi, ia tersenyum lebar. "Selamat sore, Mbak. Ketoprak spesial, ya, dijamin lebih enak dari rapat di kantor," katanya sambil tertawa kecil. Santi terkejut tapi tidak bisa menahan senyumnya. "Kenapa tahu saya baru dari rapat?" tanyanya. "Ah, wajah Mbak kelihatan. Mukanya serius banget. Pasti orang penting nih. Tapi santai, ketoprak saya ini obat stres." Santi tertawa. Ada sesuatu tentang humor pemuda itu yang membuatnya merasa nyaman. Tanpa berpikir panjang, ia memesan seporsi ketoprak. Ketika mencicipinya, ia terkejut. Rasa ketoprak itu benar-benar enak. Hari berikutnya, rasa lapar membawa Santi kembali ke gerobak ketoprak itu. Dan hari-hari berikutnya, ia mulai menjadikannya kebiasaan. Setiap kali ia datang, Arif selalu menyambutnya dengan senyuman dan candaan yang membuatnya tertawa. Mereka mulai mengobrol tentang banyak hal, dari pekerjaan Santi yang sibuk hingga kehidupan sederhana Arif sebagai penjual ketoprak. "Kamu kuliah di mana dulu?" tanya Santi suatu hari. Arif menggeleng. "Nggak sempat, Mbak. Setelah SMA, saya langsung bantu orang tua. Tapi saya selalu belajar dari kehidupan. Itu guru terbaik." Jawabannya membuat Santi terdiam. Ada kebijaksanaan dalam kesederhanaannya yang tidak pernah ia temukan di lingkungan kerjanya yang penuh persaingan. Arif tidak hanya berbicara soal dirinya, ia juga sering memberikan pandangan lucu tapi tajam tentang dunia. Misalnya, suatu hari ia berkata, "Menurut saya, Mbak, dunia ini terlalu serius. Orang kaya sibuk cari uang, orang miskin sibuk cari makan. Saya cuma cari senyuman pelanggan. Itu yang paling penting, kan?" Kata-katanya seringkali membuat Santi merenung lama setelah mereka berpisah. Santi yang biasanya terfokus pada target kerja, mulai belajar untuk menikmati momen-momen sederhana. Setiap piring ketoprak yang dihidangkan Arif terasa seperti hidangan istimewa dengan cerita yang menyertainya. Namun, ada seorang pelanggan tetap gerobak ketoprak itu yang memperhatikan kedekatan mereka. Rina, pedagang gorengan keliling, diam-diam menyukai Arif sejak lama. Ia sering membantu Arif membereskan gerobaknya atau sekadar membawakan teh hangat saat Arif sibuk melayani pelanggan. Rina merasa bahwa ia dan Arif memiliki banyak kesamaan. Keduanya tumbuh dari keluarga sederhana, berjuang untuk menghidupi diri sendiri, dan selalu berbagi tawa meski kehidupan kadang terasa sulit. Ketika ia melihat kehadiran Santi, ia mulai merasa cemas. Wanita karir sukses itu tampak seperti ancaman bagi harapannya yang selama ini terpendam. Suatu malam, ketika Rina datang untuk membantu Arif seperti biasa, ia melihat Santi sedang duduk di bangku kayu dekat gerobak sambil tertawa mendengar cerita Arif. Hatinya terasa nyeri, tetapi ia mencoba menutupi perasaannya. Ia mendekati Arif dan berkata, "Mas, piring-piring kotor ini biar aku yang cuci, ya?" Arif tersenyum. "Wah, makasih, Rin.
Kamu memang selalu bisa diandalkan. Namun, malam itu, Rina merasa seperti orang luar. Santi yang tampak anggun dengan blazer mahalnya berbicara dengan Arif tentang topik-topik yang tidak pernah bisa ia pahami. Hatinya bertanya-tanya, apakah Arif akan memilih seseorang seperti Santi dibandingkan dirinya yang hanya seorang pedagang gorengan. Di sisi lain, Santi mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kedekatannya dengan Arif membuatnya bahagia, tetapi juga membingungkan. Ia sering bertanya-tanya, apakah ia cocok dengan pria sederhana seperti Arif? Apa yang akan orang lain katakan jika mereka tahu bahwa manajer sukses seperti dirinya jatuh cinta pada seorang penjual ketoprak? Santi mencoba mencari jawaban dengan berbicara pada sahabatnya, Lita. Aku nggak tahu, Lit. Rasanya aneh. Dia membuatku tertawa, merasa nyaman, tapi aku takut. Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Lita tersenyum bijak. Santi, cinta itu bukan soal dunia mana yang kamu datangi. Kadang, cinta adalah soal dunia mana yang membuatmu ingin tinggal lebih lama. Rina akhirnya memutuskan untuk menyatakan perasaannya pada Arif. Ia membawa sepiring gorengan terbaiknya dan menunggu sampai gerobak Arif sepi dari pelanggan. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Mas, aku sudah lama ingin bilang sesuatu." Arif memandangnya dengan penuh perhatian. "Apa, Rin? Kok serius amat?" Namun, sebelum Rina sempat melanjutkan, Santi tiba-tiba muncul. Rina merasa panik dan kehilangan keberanian. Ia mundur sambil tersenyum canggung. "Ah, nggak jadi, Mas. Lain kali saja," katanya sambil berlari pergi. Arif mulai merasakan tekanan dari dua wanita yang hadir dalam hidupnya. Ia menghargai Rina sebagai sahabat yang selalu ada untuknya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya pada Santi yang membawa warna baru dalam hidupnya. Setelah merenung lama, ia memutuskan untuk berbicara dengan keduanya secara jujur. Arif memutuskan untuk mengundang Santi dan Rina ke tempatnya. Sebuah warung kecil di belakang gerobak ketopraknya menjadi lokasi yang ia pilih. Suasana malam itu sederhana, diterangi oleh lampu-lampu kecil yang menggantung di atas meja kayu. Hati Arif penuh dengan kebimbangan, tetapi ia tahu bahwa ia harus jujur dengan perasaannya. "Terima kasih sudah datang," kata Arif, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Santi dan Rina saling melirik, merasa suasana mulai terasa berat. "Aku ingin bicara dari hati ke hati dengan kalian berdua. Aku tahu mungkin aku nggak pantas bikin kalian terjebak di situasi ini, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak peduli." Santi dan Rina diam, menunggu Arif melanjutkan. Santi terlihat elegan seperti biasa, sementara Rina tampak gugup, menggenggam gelas teh hangat di depannya. "Aku sangat menghargai kalian berdua. Rina, kamu selalu ada untuk aku, bahkan di saat-saat sulit. Dan Santi, kamu membawa sesuatu yang baru ke hidupku, sesuatu yang aku nggak pernah bayangkan sebelumnya." Arif berhenti sejenak, menatap keduanya secara bergantian. Akhirnya, ia menghela napas dan melanjutkan, "Tapi aku harus mengikuti hatiku. Aku merasa, aku lebih cocok dengan Santi." Rina terdiam. Wajahnya menunjukkan kekecewaan, tapi ia mencoba tersenyum. "Aku sudah menduganya," katanya pelan. "Aku cuma ingin kamu bahagia, Arif. Itu saja." Santi, yang juga terlihat terkejut dengan keputusan itu, menyentuh tangan Rina dengan lembut. "Rina, aku nggak pernah bermaksud merebut apapun darimu. Aku berharap kita bisa tetap berteman." Rina mengangguk, meski hatinya terasa perih. Malam itu berakhir dengan keheningan, tetapi juga kelegaan bagi Arif yang akhirnya bisa menyatakan isi hatinya. Setelah percakapan itu, hubungan Santi dan Arif mulai berkembang lebih jauh. Santi memperkenalkan Arif ke dunia yang lebih luas, mengajaknya menghadiri acara-acara sosial yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Arif, dengan kesederhanaannya, justru menjadi bintang di setiap acara. Candaan dan kepribadiannya yang hangat membuatnya mudah diterima oleh siapa saja. Namun, di balik senyum Arif, ia masih sering memikirkan Rina. Ia merasa bersalah telah melukai hati wanita yang selalu ada untuknya. Suatu hari, ia memutuskan untuk mengunjungi Rina di warung gorengannya. "Rin, aku cuma mau bilang terima kasih. Kamu selalu jadi bagian penting dalam hidupku, dan aku harap kamu tahu itu nggak akan berubah," kata Arif dengan tulus. Rina tersenyum pahit. "Aku tahu, Mas. Aku juga nggak marah atau kecewa sama kamu.
Aku cuma butuh waktu untuk menerima semuanya. Hubungan Santi dan Arif tidak selalu mulus. Dunia mereka yang berbeda seringkali menjadi sumber konflik. Santi terbiasa dengan gaya hidup yang terencana dan mewah, sementara Arif lebih suka menjalani hidup dengan spontanitas. Suatu malam, setelah sebuah acara makan malam mewah, mereka bertengkar di dalam mobil. "Arif, kamu nggak bisa terus-terusan datang ke acara seperti itu pakai pakaian yang seadanya. Orang-orang memperhatikan kita," kata Santi dengan nada frustrasi. "Kenapa harus peduli sama apa kata orang? Aku datang ke sana untuk kamu, bukan untuk mereka," balas Arif dengan nada yang mulai meninggi. Pertengkaran itu membuat keduanya diam untuk beberapa hari. Santi mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar bisa menjalani hubungan dengan pria seperti Arif. Di sisi lain, Arif merasa bahwa dirinya tidak cukup baik untuk Santi. Santi akhirnya curhat kepada sahabatnya, Lita. "Aku nggak tahu, Lit. Kadang aku merasa bahwa perbedaan kami terlalu besar untuk dijembatani." Lita tertawa kecil. "Santi, kalau kamu terus fokus pada perbedaan, kamu nggak akan pernah bisa melihat keindahan dari hubungan kalian. Bukankah justru perbedaan itu yang bikin kalian saling melengkapi?" Kata-kata Lita membuka mata Santi. Ia menyadari bahwa ia terlalu keras pada Arif, mencoba mengubahnya menjadi seseorang yang bukan dirinya. Santi akhirnya memutuskan untuk meminta maaf. Santi mengajak Arif bertemu di taman kecil dekat rumahnya. Ia membawa tikar dan termos kopi. Malam itu mereka duduk berdua di bawah langit berbintang. "Aku minta maaf, Arif. Aku terlalu keras sama kamu. Aku lupa bahwa aku mencintai kamu apa adanya, bukan karena kamu harus jadi orang lain," kata Santi dengan tulus. Arif tersenyum. "Aku juga minta maaf. Aku tahu hubungan ini nggak mudah buat kamu. Tapi aku janji akan selalu berusaha untuk jadi yang terbaik buat kamu." Malam itu mereka saling berpelukan, merasa bahwa cinta mereka layak diperjuangkan meskipun banyak rintangan. Sementara itu, Arif merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk Rina. Bersama Santi, ia merencanakan kejutan kecil. Mereka membelikan Rina gerobak gorengan baru yang lebih besar dan modern. Ketika Rina melihat gerobak itu, ia terkejut hingga meneteskan air mata. "Mas Arif, Mbak Santi, ini terlalu berlebihan. Aku nggak tahu harus bilang apa," katanya dengan suara bergetar. "Kamu pantas mendapatkannya, Rin. Kamu teman yang luar biasa, dan aku ingin kamu sukses," kata Arif dengan senyum hangat. Rina akhirnya bisa tersenyum tulus. Ia merasa bahwa meskipun hatinya pernah terluka, ia tetap memiliki sahabat-sahabat yang peduli padanya. Dengan bantuan Santi, Arif mulai mengembangkan usaha ketopraknya menjadi lebih besar. Mereka membuka kafe kecil dengan menu utama ketoprak, tetapi tetap mempertahankan cita rasa asli yang membuat pelanggan setia datang kembali. Rina juga bergabung, mengelola bagian dapur dengan resep-resep gorengannya yang khas. Kafe itu menjadi simbol cinta dan persahabatan mereka. Orang-orang datang tidak hanya untuk makan, tetapi juga untuk merasakan kehangatan yang tercipta dari hubungan yang tulus di antara mereka. Ketika semuanya tampak berjalan lancar, badai datang tanpa diduga. Salah satu karyawan di kafe Arif, seorang pelayan muda bernama Joko, ternyata diam-diam mencuri uang dari kas. Awalnya, kecurangan itu tidak disadari karena jumlahnya kecil, tetapi lama-kelamaan saldo kas menunjukkan selisih yang mencurigakan. Suatu malam, Santi yang bertugas menghitung pemasukan harian merasa ada yang janggal. "Arif, ini nggak mungkin cuma salah hitung. Ada yang mengambil uang kita," katanya dengan nada serius. Arif, yang tidak pernah curiga pada siapapun, merasa terpukul. "Siapa yang tega melakukan ini?" tanya Arif dengan suara parau. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dengan memasang kamera pengawas di kafe. 2 minggu kemudian, kamera menangkap Joko sedang mengambil uang dari kas di malam hari. Arif merasa hatinya hancur. Joko adalah anak muda yang ia pekerjakan karena merasa kasihan pada kondisinya yang miskin. Ketika konfrontasi dilakukan, Joko menangis dan memohon ampun. "Mas Arif, saya nggak punya pilihan. Ibu saya sakit keras, dan saya butuh uang untuk bayar obat," katanya dengan wajah penuh penyesalan. Santi, yang memiliki insting bisnis tajam, merasa tindakan Joko tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun, Arif memutuskan untuk memaafkan Joko. "Kamu salah, Joko.
Tapi aku juga nggak mau menghancurkan hidupmu. Aku akan bantu biaya pengobatan ibumu, tapi kamu harus pergi dari kafe ini, katanya tegas. Keputusan Arif membuat Santi terkejut. Arif, kamu terlalu baik. Dia bisa saja melakukannya lagi di tempat lain, protesnya. Arif hanya tersenyum lelah. Kadang, orang butuh kesempatan kedua, San. Kalau aku nggak percaya pada kebaikan, aku bukanlah diriku lagi. Keputusan Arif untuk memaafkan Joko menjadi pelajaran besar bagi semua orang di kafe, termasuk Rina. Ia yang sebelumnya sering merasa iri dengan keberuntungan Santi, mulai melihat Arif dengan sudut pandang baru. Mas Arif memang orang yang beda, ya, kata Rina pada Santi suatu sore saat mereka duduk bersama di kafe. Dia mengajarkan aku untuk nggak selalu melihat kesalahan orang, tapi belajar dari mereka. Santi tersenyum. Itu yang bikin aku jatuh cinta padanya, Rin. Kadang aku iri sama kamu, karena kamu lebih dulu mengenalnya. Rina tertawa kecil. Kamu beruntung, San. Aku mungkin pernah menyukai Mas Arif, tapi aku tahu dia bahagia sama kamu. Itu cukup buat aku. Dengan usaha kafe yang terus berkembang, Arif dan Santi menghadapi tantangan baru, mencari investor untuk membuka cabang kedua. Mereka mempresentasikan rencana bisnis mereka kepada seorang pengusaha kaya bernama Pak Hardi. Namun, Pak Hardi memiliki syarat yang berat. Konsep kalian menarik, tapi aku hanya mau investasi jika kalian mengganti menu utama. Ketoprak itu terlalu sederhana. Kita butuh sesuatu yang lebih eksklusif, kata Pak Hardi dengan nada dingin. Arif langsung menolak. Ketoprak adalah jiwa usaha kami, Pak. Kalau itu diubah, usaha ini kehilangan identitasnya. Santi mencoba mencari jalan tengah, tetapi akhirnya mereka sepakat untuk menolak tawaran Pak Hardi. Keputusan itu membuat mereka harus mencari dana dari sumber lain, tetapi mereka merasa lega karena tetap mempertahankan prinsip. Di tengah perjuangan mereka, Arif mendapat kabar mengejutkan. Seorang wanita bernama Maya datang ke kafe, mengaku sebagai sepupu jauhnya. Maya, yang tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun, membawa tawaran kerja sama menarik, membuka cabang kafe di Singapura. Santi merasa senang sekaligus was-was. Maya adalah wanita cantik dengan kepribadian ramah, tetapi kehadirannya membuat Santi merasa sedikit tersisih. Maya sering mengobrol dengan Arif tentang masa kecil mereka, sesuatu yang tidak pernah Santi alami. Aku harus belajar banyak tentang masa lalumu, Arif. Aku nggak mau jadi orang asing di hidupmu, kata Santi pada suatu malam. Arif menggenggam tangan Santi. Masa laluku adalah bagian dari diriku, tapi kamu adalah masa depanku. Jangan pernah ragu soal itu. Rencana ekspansi ke Singapura membawa tantangan besar. Arif harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan Maya untuk merancang strategi, sementara Santi sibuk mengurus operasional kafe di Jakarta. Jarak mulai terasa di antara mereka. Suatu malam, Santi melihat foto Arif dan Maya di media sosial. Mereka terlihat sangat akrab, dan komentar-komentar dari teman Maya semakin memperburuk suasana hati Santi. Pasangan yang serasi, salah satu komentar itu berbunyi. Santi memutuskan untuk menghadapi Arif. Apa kamu yakin ini cuma soal kerja? Karena dari luar, kelihatannya lebih dari itu, tanyanya dengan suara gemetar. Arif terkejut. Santi, aku nggak pernah berpikir seperti itu tentang Maya. Aku hanya fokus pada proyek ini. Tolong percayalah padaku. Setelah melalui banyak rintangan, kafe cabang pertama mereka di Singapura akhirnya dibuka. Arif dan Santi menghadiri pembukaan bersama, dan Maya mengucapkan selamat tinggal untuk kembali ke pekerjaannya di luar negeri. Sebelum pergi, Maya berkata kepada Santi, Arif adalah pria yang luar biasa. Jaga dia baik-baik, ya. Santi tersenyum, merasa lebih percaya diri. Aku akan lakukan yang terbaik. Terima kasih, Maya. Malam itu, di bawah lampu kota Singapura, Arif dan Santi berdiri di jembatan sambil memandang langit. Kita berhasil, San. Semua ini karena kita saling percaya, kata Arif. Santi memeluknya erat. Dan karena cinta yang kita perjuangkan. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta yang tulus, meskipun penuh dengan rintangan, selalu menemukan jalannya untuk bertahan dan tumbuh. Selesai.